Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Matondang, salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan tentang sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah merupakan cabang ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman kepada ajaran Islam tentu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang pengertian sejarah pendidikan Islam, kemudian ruang lingkup pembahasan sejarah pendidikan Islam, kemudian hubungan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu yang lain, kemudian yang terakhir tentang manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam, tentu kita lihat dulu pengertian dari sejarah tersebut. Dalam hal ini banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya yaitu yang pertama bahwa sejarah adalah sejumlah perubahan atau kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Kemudian juga cerita tentang perubahan, kemudian ada juga pengertian ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka ilmu sejarah dapat diartikan sebagai upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian di masa lalu dengan menggunakan berbagai sumber berupa data dan fakta yang dapat dipercaya dan valid dan disusun secara sistematis dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu. Kemudian ilmu yang tentang membahas pendidikan tentu kita akan lihat dari pengertian pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan seperti yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa menjelaskan pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kemudian dengan demikian, dari banyaknya definisi-definisi tentang pengertian pendidikan dapat kita simpulkan bahwa sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen-komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Tentu ruang lingkup sejarah pendidikan Islam adalah mencangkup objek sejarah pendidikan Islam dan metode sejarah pendidikan Islam. Kemudian yang pertama, objek sejarah pendidikan Islam adalah sejarah biasanya ditulis dan dikaji dari sudut pandang suatu fakta atau kejadian tentang peradaban bangsa. Kemudian metode sejarah pendidikan Islam, adapun metode yang dapat ditempuh untuk fase yang pertama adalah dengan metode lisan. Dengan metode ini pelacakan suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. Yang kedua, metode observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung objek sejarah. Kemudian metode dokumenter, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam catatan atau dokumen-dokumen yang tertulis. Kemudian fase yang kedua dalam mempelajari sejarah pendidikan Islam adalah dengan metode deskriptif, yaitu ajaran-ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW yang termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan dengan As-Sunnah, khususnya yang langsung berkaitan dengan pendidikan Islam, dapat dilukiskan dan dijelaskan sebagaimana adanya.
Kemudian metode komparatif, yaitu yang mencoba membandingkan antara tujuan ajaran Islam tentang pendidikan dan tuntunan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa dan tempat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis sintesis. Digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis. Kemudian dari metode objek di atas ada beberapa ilmu yang dapat membantu dalam sejarah pendidikan Islam, yaitu tentang ilmu-ilmu dasar seperti paleografi, yaitu ilmu pengetahuan tulisan-tulisan kuno, diplomatik, yaitu pengetahuan menyelidiki tanggal, tempat, dan keaslian dokumen-dokumen tertulis. Kemudian epigrafi, yaitu pengetahuan tentang tulisan dan dokumen. Kemudian kronologis, yaitu pengetahuan tentang kesatuan waktu. Kemudian genealogi, pengetahuan tentang asal-usul atau nasabiah subjek. Selanjutnya yang keempat adalah hubungan ilmu pendidikan sejarah pendidikan Islam dengan ilmu yang lain. Pendidikan Islam merupakan warisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam dalam rangka terbentuknya kepribadian utama menurut Islam. Dengan demikian, sejarah pendidikan Islam bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari sejarah pendidikan secara umum. Sejarah pendidikan merupakan uraian sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan pendidikan dalam waktu yang telah lampau. Kemudian oleh karena itu sejarah pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan ilmu yang lain seperti ilmu sosiologi, ilmu sejarah itu sendiri, dan ilmu sejarah kebudayaan. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Secara umum sejarah mengandung kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Karena sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan serta perkembangan kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, kegunaan sejarah pendidikan Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang bersifat umum dan bersifat akademis. Bersifat umum, sejarah pendidikan Islam mempunyai kegunaan sebagai faktor keteladanan. Hal ini sejalan dengan makna yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kemudian yang kedua adalah manfaat bersifat akademis. Kegunaan sejarah pendidikan Islam selain memberikan perbendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan secara teori dan praktek, juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu teknologi. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.